There's mattresses all over the place getting soaked. The save yourself mode kicked in. Right, it's a free-for-all. Powerful models built this festival, and then one picture of cheese on toast ripped down the festival. Hey, hey, hey! Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film dokumenter yang cukup menghebohkan nih. Dan sebelumnya sudah bergabung dengan teman kongko kami nih, ada dua orang lagi nih. Yang pertama adalah Mbak Josephine. Apa kabar Mbak Josephine? Halo Mas Bebe, baik. Semua apa kabar nih? Mas Watching juga. Sehat, sehat. Sehat. Nah, teman kongko kedua kita adalah Mas Watching Movie Channel. Apa kabar Mas? Halo Mas Bebe, apa kabar? Kabar baik? Baik, sehat selalu ya. Halo Mbak Jose. Halo Watching. Nah, pada episode kali ini nih kita mau membahas sebuah film nih dari yang sedang diputar di Netflix nih, judulnya Fire, The Greatest Party That Never Happened. Nah, ini kurang lebih ini kisahnya ini mengenai satu pesta, tanda kutip ya, pesta akbar yang waktu itu tahun 2017 itu sempat menjadi viral karena awalnya itu gembar-gemborkan akan diadakan di sebuah pulau yang benar-benar maha indah dengan janji-janji istilahnya akomodasi yang benar-benar keren lah. Pokoknya ini sebenarnya ini waktu tahun itu tuh 2017 ini digembar-gemborkan akan menjadi suatu pesta dalam arti yang akan diingat oleh pengunjungnya itu seumur hidupnya. Dan ternyata itu tidak seperti yang dibayangkan atau yang didambakan atau bahkan yang dibayar oleh para peserta itu. Nah, sekarang kita ngomong ke Mas Watching dulu nih. Gimana nih Mas nonton film ini? Mas Bebe. Ya. Ya jadi festival ini kemarin ini gue sebenarnya udah tonton 2 tahun lalu Mas, 2 tahun lalu. Tanpa kesengajaan, tanpa mengetahui ini kan cerita sungguhan ya Mas ya. Betul. Ini cerita dokumenter yang benar-benar tuh ditampilkan, dibuat syutingnya tuh dari footage ya Mas ya. Dari footage kejadian yang benar-benar ya, sama wawancara setelah kejadian ya. Jadi gue tonton itu Mas, itu belum gue ketahui latar belakangnya sama sekali tuh Mas. Jadi gue buta sama sekali Mas tentang Fire tersebut. Tapi gue penasaran Mas sama, emang tuh yang kalau kita nonton di Netflix ya Mas ya, kan ada lambang orange-nya itu Mas ya, Fire Festival gitu ya. Ingat gue waktu gue di Instagram sama di Facebook, itu bener-bener tuh muncul Mas di feeds gue Mas. Di feed sama story Mas, itu bener-bener kejadian. Jadi tuh bener-bener tuh ketika mereka berusaha menjaring worldwide ya Mas ya, menjangkau dengan iklan-iklannya, dengan mesuruh orang tuh meng-orange kan. Lu gue lihat di salah satu Instagram model terkenal asal Italia tuh, siapa yang main itu Mas? Yang main sama si Mark Wahlberg itu siapa namanya, gue lupa tuh. Si ini kali yang apa Bella Hadid bukan? Bukan, gue lihatnya dari si Ambrosini. Alexandra Ambrosini ada yang pemain juga termasuk ya yang menjadi iklan. Iya. Nah, gue lihat di salah satu Instagramnya, terus gue lihat, makanya gue lihat tuh, gue tonton kayaknya. Terus kalau nggak salah itu tagline-nya Mas ya, the party have never never happen. Nah itu ya udah gue tonton Mas, tuh akhirnya sih gue sih salah satu skor yang gue kasih itu udah pernah gue bahas sama di YouTube gue ya Mas ya. Itu gue kasih nilai 8,5 dari 10 Mas. Itu ceritanya menurut gue nih sangat menguras ini Mas ya, menguras apa namanya, bukan menguras air mata nih Mas, menguras naluri kita kali Mas ya, naluri kita ya, menguras sisi naluriah kita sebagai manusia untuk berbuat sesuatu hal itu kadang memang sebuah keputusan itu kan risk taker ya Mas, kalau orang bilang ya Mas, sebuah keputusan yang benar-benar tuh
terjadi, dan itu adalah sebuah pilihan hidup, dan ya itulah yang terjadi, Mas. Nah, itu risk taker atau suatu keputusan. Ini bagi gue nih si Tom McFarlane ya. Bener. Si Billy Billy McFarlane ini salah satu tipe karakter yang banyak kita temui ini sekarang ya, entrepreneur atau pengusaha muda nih sebenarnya berusaha untuk niru gaya-gaya dia, Mas, dari sisi beberapa hal yang kita tonton di film tersebut, Mas. Billy McFarlane ini, Mas, idenya cemerlang, dia punya karismatiknya bagus, dia punya risk taker-nya juga kita bisa ancungi jempol, terus ketenangan dia, Mas, terus pengambilan keputusan yang di saat akhir pun dia bisa membuat sebuah keputusan yang menurut gue sangat tenang ya, Mas ya. Jadi dokumenter apa ya, Mas ya? Dokumenter menurut gue nih dokumenter rasa thriller ya, Mas, bagi gue ya, Mas ya. Thriller psikologis, Mas. Thriller psikologis menurut gue, Mas, ini, Mas. Dan nggak gampang loh kita bisa suka film atau dokumenter seperti ini tuh, kita menyaksikannya tuh dengan penuh tuh seksama banget, Mas. Bagi gue pengemasan sang sutradara ya terutama, Mas ya. Ini bagus banget, Mas, gimana dia bisa mendapatkan footage yang benar-benar terjadi di lapangan, terus dirangkai dengan sequence-sequence itu pas banget sampai endingnya, Mas. Dan kita kesel, Mas, itu jujur kesel kali, Mas ya, sama Billy McFarlane ya. Tapi sekaligus sisi kesel kita sekaligus jujur, mau jujur dan nggak jujur ya, Mas ya, kita tuh sedikit kita tuh sisi-sisi kepintaran dia, Mas ya, mungkin ya, sisi-sisi karismatiknya dia, sisi-sisi planningnya kalau ada yang positif bisa kita ambil sebagai itu pengalaman hidup kita, maksudnya pengalaman tuh yang kita bisa terapkan tapi dengan nilai-nilai yang positif, Mas. Billy McFarlane, Mas. Oke. Ini kalau dari Mas Watching itu malah melihat kekecewaan kita atau kekesalan kita, kegemesan kita sama kelakuan si Billy McFarlane, tapi ada sisi itu yang kita bisa ambil poin-poin strengths-nya dia, Mas. Strengths-nya dia tuh terutama tuh dalam pengelolaan bisnisnya itu, Mas, menurut gue, Mas. Oke. Jadi ini kalau menurut Mas Watching ini, si Billy ini merupakan seorang pengusaha, cuma dalam arti yang salah perhitungan ya untuk kasus ini ya? Sebenarnya sih dia, kalau gue lihat ya, Mas, awalnya dia memang kalau kita lihat flashback balik lagi, dia emang punya basic, memang orang yang pantang menyerah ya, Mas ya. Satu, orang pantang menyerah, tapi dia pernah gagal kan, Mas ya, di bisnis yang magnes apa tuh, yang kartu itu ya, kartu magnesium atau apa ya? Kartu kredit yang dari besi itu ya. Dan diduga dia kan ada sedikit memang penipuan ya, Mas ya, di dalam dalam memasarkan kartu kredit tersebut tuh. Dia pernah bilang si Beyond Snowers itu harga tiketnya berapa dengan memakai kartu itu, yang kata yang pewawancara yang diinterview kan tuh sesuatu hal yang nggak masuk akal kan. Kalau gue sih dia memang punya karakter sebenarnya orang ini mau sukses, Mas, tapi serakah, terus nggak bisa memanage uangnya, dan dia tipe orang mungkin ya gali lubang tutup lubang, Mas. Jadi dia udah dari awal sebelum main kartu itu ya, di kartu tersebut dia kayak tipe orang yang sudah sebenarnya punya ide-ide tuh cemerlang banget dia, punya sisi tuh karismanya tuh bagus banget dia ya, senyumnya dia tuh bener-bener bisa lawan bicara dia tuh dari sisi bisnis, dari sisi kolega atau dari sisi apapun, dia punya karisma yang sangat bagus, Mas. Gua akuin si Billy McFarlane, Mas, dengan senyum baby assassin sih, Mas. Kata pengajar tuh baby assassin pasti, Mas. Gitu, Mas. Dari banyak hal-hal yang kita bisa ambil strength-nya sih, terutama kalau bidang-bidang dia nih bisa kita sangkut-sangkutin sama apa yang aktivitas yang kita lakukan, Mas. Motivasi dia, risk taker dia, terus pengelolaan dia yang kesan tuh tegas ya. Tapi di back sisi itu dia adalah seorang yang punya kelemahan yang sangat nggak manusiawi sih, Mas. Kelemahan dia sangat fatal ya, Mas ya. Gali lubang tutup lubang ya, terus sama penipuan ya, unsur penipuannya juga ada, Mas, di sini, Mas. Dan gue kesel juga, Mas, tambah gergetan tuh masih Jerul, Mas.
Jerul Mas, Jerul kompor penyanyi meleduknya Mas. Ketemu rapper. Jerul di parah Mas, mungkin ada pengaruh gak ya Jerul itu Mas ya? Nah, itu sebenarnya itu kan kalau si Jerul kan bebas ya, karena dianggap itu dia itu cuma dipakai namanya. Tapi kalau kita nonton di film ini atau di dokumenter ini, bahkan si Jerul itu sempat tanda kutip itu mendeklarasikan bahwa pasangan antara dia dan si Billy itu seperti istilahnya Magic Bird, antara Magic Johnson dan Larry Bird gitu, ngerti ya? Waktu itu kan Iya. mereka kan deket banget nih. Misalnya mereka si Jarul itu sampai ngomong, ya ini kita ini Magic Bird nih, Magic Johnson dan Larry Bird istilahnya adalah pasangan yang sangat hebat istilahnya. Kalau ke orang yang senang basket kan udah tau lah kalau Magic Bird sama Magic Johnson dan Larry Bird itu akan memberikan show yang bagus ya kalau mereka bertanding ya. Nah maksudnya Tandem. Iya. itu sih agak nah ini saya juga masih tanda tanya nih kenapa si Jarul ini bisa bebas gitu aja sih, mungkin karena pengacaranya besar segala macam kali ya. Tapi itu saya itu agak sulit ngomongnya. Nanti ini justru waktu tahun 2020 September si Jerul ini sempat itu men-tweet itu akan merealisasikan Fire versi dia, karena dia merasa idenya adalah bagus dan dia ingin merealisasikannya itu tahun 2020 tuh kalau dicari di tweetnya itu sepertinya dia tweet akan mengadakan Fire nih seperti itu. Nah, Dari sebelum sisi lanjut, lainnya ya. kenapa? Iya, Jerul mungkin mau rilis untuk sisi lainnya ya di tahun 2020 ini ya. Menarik ya. Dia ingin bukan membuat dokumenter, tapi dia ingin melaksanakan konser Fire. Konsep yang Fire dia akan remake lagi tapi dengan timeline yang lebih ini kali ya, terrealisasi ya. Iya, dalam arti mungkin dia merasa yang Karena lebih. memang dia the pure entertain sih, sampai dia nyiptain lagu yang inisialnya itu memang FYRE, jadi Fire gitu. Dia memang dia merilis album juga. Kayaknya dia terobsesi dengan Fire Festival itu. Kalau nggak salah lagunya itu For You Real Entertainment itu di 2019 akhir. Jadi memang mungkin di tahun 2019 lagu itu pelengkap kali ya untuk di 2020 dia mau merilis festival lagi. Gitu sih. Dan itu nanti kita coba lihat aja maksudnya apakah akan terrealisasi apa enggak sih. Nah, kalau menurut Mbak Josephine nih mengenai kejadian si Billy ini gimana? Kalau lihat kejadian si Billy ini sih memang biasa kan kalau sebelum kita nonton pasti kita akan ngeliat-liat dulu nih sinopsisnya apa gitu kan. Menurut saya ini film yang cocok kalau orang yang mungkin nggak suka fiction ya. Kalau saya sih kadang-kadang fiction mood-nya oke, horror oke. Nah, kalau ini kan yang dokumenter yang real. Pas dilihat-lihat ini mungkin cocok untuk orang-orang yang bekerja di proyek-proyek dan keuangan kali ya. Karena ini kan seperti untuk realisasi dari proyek dan anggaran gitu. Tapi yang dari sisi positifnya yang tadi dari Mas Watching juga udah menambahkan, kalau misalnya kalau dilihat dari festival ini ada sisi optimismenya. Jadi mungkin kalau misalnya orang-orang marketing kalau bidang keuangan bakal relate banget nih sama film ini. Kenapa? Karena dari awal si Billy McFarlane itu strong banget. Karakter dia karismatik, meyakinkan orang gitu kan. Tadi kan disebutin dia pernah jual produk dan orang percaya. Mungkin ada satu quotes kan orangnya itu nggak berlaku semua sih, tapi banyak banget kalau misalnya kita jual produk yang keuangan yang susah untuk level-level seperti investment itu ada surveinya katanya 75% itu mis-selling gitu. Dan mungkin ini salah satu yang mewakili dari film Fire ini. Jadi dari awal itu si Billy-nya itu kan ditekankan apa? Dia punya karismatik, cara dia berkomunikasi, cara dia marketing dari perusahaan dia, corporate branding, dan juga dirinya sendiri gitu. Sampai dia akhirnya collab nih sama si Jerul gitu kan. Pas di pertengahan juga dia udah ada estimate uangnya berapa, kemudian dia kurang. Nah, di situ dijelasin tuh, dia ada meeting sebentar doang tuh, tiba-tiba oke, dipercaya untuk beberapa juta lagi investmentnya untuk invest. Yang menarik dari film ini sih benar-benar
mungkin kalau orang yang bekerja di project-project juga sangat seru ya. Bagaimana scene-nya itu ngambil gambarnya itu dari awal, bagaimana dia ada meeting sama IO, kemudian dia ada visit ke lokasi ya. Mungkin Mas Bebe ingat nggak? Dia kan lokasinya pertama kan cari konsepnya adalah pulau yang Escobar. tidak pernah tersentuh oleh manusia gitu kan. Mungkin binatang-binatang eksotik ada di situ gitu kan. Jadi dia nggak mau tempatnya tuh yang umum. Akhirnya dia cari ke pulau yang bisa dia adakan konser. Pas nyampe sana dan kayak pernah merasakan satu malam deh nginep tim surveinya. Tim surveinya itu ngerasa banyak nyamuk, gelap, dan ini nggak bisa untuk diadakan di sini. Nah, gimana caranya dia akhirnya keliling. Mungkin kalau di Indonesia kayak Pulau Seribu, Bahama itu kayak Pulau Seribu atau Pulau Belitung kali ya, banyak pulau-pulau kecilnya. Akhirnya dia lihat-lihat lagi, ketemulah satu pulau yang sebenarnya nggak terlalu tidak terawat ya, maksudnya masih ada, kan ada ditampilkan kan si ibu-ibu yang ada restorannya ya, jadi di sana tuh sebenarnya udah ada satu kedai lah tempat makan. Nah kayaknya bisa nih bikin di sini, tapi memang advertisingnya di situ diambil ya Mas. Untuk pulaunya, advertisingnya di pulaunya itu agak diedit gambarnya, kalau itu sebenarnya pulau baru yang asing, tapi ternyata itu kan pulau yang sudah ada. Mungkin kalau base scene-nya ya, kalau misalnya ini film rada cepet gitu. Saya sendiri suka sama scan yang cepet gitu. Maksudnya setiap scan itu ada maknanya. Dari skenario-skenarionya tuh menarik ya. Dari awal dia rancangan, beberapa hari, tinggal beberapa hari, kemudian sampai berapa minggu lagi dari persiapan panggungnya. Karena dia menjanjikan tuh villa ya, villa untuk tempat tinggal, ternyata dia IO-nya bilang budget kita nggak ada, cuma tenda. Nah, sampai tuh si Billy-nya itu besinnya itu dia kan ditekan sama IO, sama internalnya dia ditekan. Besinnya itu dia nyamperin orang yang kerja di pulaunya itu. Nah, orang yang kerja di pulaunya itu yang masang tenda. Akhirnya dia bilang, "Kamu yakin nggak kalau misalnya ini bisa selesai dalam 2 minggu?" Kemudian di situ dia dibilangin, para pekerja itu bilang, "Nggak yakin." Tapi dengan gimana ekspresinya si Billy itu kayak pulang dengan oke, mungkin kayak ada mental boss gitu kan, kayak tenang, pulang, nggak apa-apa, tetap dilanjutkan. Sampai mau sampai filmnya itu yang paling menegangkan itu pas mau seminggu kali ya, Mas Watching Mas Bebe bukan ikut. Jadi banyak banget yang nge-DM, itu maksudnya kayak real life banget sih, kayaknya banyak yang nge-DM, saya udah bayar, jadi tiket saya gimana? Saya berangkatnya naik apa? Saya bawa apa? Itu benar-benar lucu sih, dan sedangkan terus ada orang yang masarin. Biasanya kan kalau kita nongkrong atau apa kan, lo kemarin nawarin gue tiket konser ini. Mana nih, kok nggak ada pemberitahuannya berangkatnya kapan? Jadi benar-benar kayak, iya nih, ini gue udah daftar juga, dikasih tahu sama lu, gue percaya aja tuh bakal festival seru tuh musik di sana gitu kan. Ini mana? Apalagi dia iklannya pakai model-model terkenal. Menurut saya sih filmnya cukup menarik dan nggak tahu endingnya seperti apa sih. Saya kira endingnya bahagia sih. Saya kira gitu sih, Mas Bebe. Oke. Ini sih terlepas dalam arti kalau kita nonton ini pasti akan terbagi ini, karena dalam arti yang di satu sisi si Billy ini bersalah karena dibilang dia ini adalah penipu yang serial penipu. Misalnya dia itu penipu yang berulang-ulang kali tuh, dari yang dia kartu kredit, terus bahkan yang setelah flyer ini kan anggota orang-orang yang mendaftar di flyer ini, mereka kan dapat email lagi tuh, oh ini nih, ayo daftar sekarang untuk nonton Beyonce, daftar sekarang untuk ikut acara dari Victoria's Secret, daftar sekarang. Nah, artis lainnya masih bingung. Padahal si Billy itu waktu itu masih di dalam pengawasan nih, belum dihukum 6 tahun ya, dia kan akhirnya dihukum 6 tahun ya. Dan ini yang tadi saya bilang ini memang sih di istilahnya akan terbagi menjadi 2 nih. Karena ya dari FBI segala macam itu bilang dia ini adalah penipu yang sudah berulang-ulang kali nih kambuhan, dalam arti bahkan di endingnya itu ada satu sosok lagi tuh istilahnya yang kerja sama dia juga tuh, dan istilahnya itu masih muda. Namun di sisi lain dalam arti yang patut kita
saya bukan ini ya, saya yang patut kita tanyakan atau yang kita istilahnya melihat sisi baiknya adalah kok bisa ya, dalam arti sampai istilahnya sponsor itu kalau nggak salah nih $27 million ya kena ya. Masih mereka itu kena fraud itu Percaya. sponsor $27 million ya, dan itu belum termasuk yang lain-lain loh, dalam arti belum termasuk yang orang-orang yang kena tipu. Nah tadi itu memang kalau kita lihat ini kayak Mas Watching bilang atau Mbak Josephine bilang, itu maksudnya ada beberapa itu hal yang positif yang bisa kita ambil nih kepada dia nih. Kan emang dibilang nih antara dia jenius atau dia ini bodoh atau dia ini penipu nih, dibilang kayak gitu tuh. Oh, ya masuk sih tiga-tiganya. Nah, either way kita harus melihat sisi positifnya itu supaya kita bisa bersama-sama istilahnya mengambil contoh dan menerapkannya itu di dalam jalan yang benar istilahnya. Kayak tadi itu Mas Watching dan Mbak Evin kan dia bilang bahwa dia ini orangnya tenang, dia ini orangnya tidak terburu-buru. Terus habis itu bayangin aja nih. Tadi itu pas bilang ini gimana nih keuangannya, ya udah gue berangkat naik pesawat, habis itu meeting nih sama sponsor, balik-balik nih udah nih ada berapa juta Israel udah masuk lagi gitu. Nah itu saya jadi yang jadi pemikiran saya, gimana bisa tuh dia dapat secepat gitu. Itu kan benar-benar amazing, maksudnya benar-benar ajaib gitu. Terus habis itu belum lagi tadi itu mungkin Mas Watching bilang itu gali lubang tutup lubang nih, istilahnya dia nyari sponsor, habis itu dia nutup, habis itu dia untuk bayar model untuk jadi istilahnya syuting untuk teasernya kan, modelnya itu datangin banyak model. Terus ada yang satu lucu itu, dia itu dibilang itu sosok yang tidak bisa dibilang tidak oleh orang lain tuh. Jadi waktu itu karyawannya juga menilai kan. Iya, Billy benar-benar dia pengen ada babi di teasernya. Dan itu harus istilahnya harus ada. Gimana caranya? Harus ada. Datangin ke pulau itu. Ya udah akhirnya kan datang kan. Nah ini sih emang beberapa hal ini yang kita menjadi pikiran kita ini adalah banyak yang positif nih. Yang mengajarkan kita just do it dulu ya Mas. Iya, just do it. Yang kata Mas bilang Mas ya. Dan pengusaha. Mungkin di bidang pekerjaannya dari Mbak Epin atau si Mas Watching ini cukup relate nih dengan sosok daripada si Billy ini nih. Nah, yang saya tadi itu bilang adalah ini benar-benar hebat sih, dalam arti dia itu bisa menggait segala sesuatu tuh. Bahkan sponsor 27 million itu bisa dipegang tuh dalam arti. Nah, yang saya ingin tanyakan nih, kalau menurut Mas Watching nih, apa nih yang membuat istilahnya para sponsor atau bahkan orang-orang yang ingin menonton itu istilahnya ingin menonton lah dalam arti tanda kutip tertipu. Kira-kira gimana? Kalau kita lihat dari alur ceritanya penonton kan dikasih mimpi kan Mas, dia menjual sebuah mimpi yang menjadi kenyataan ya. Betul. Sebuah mimpi yang menjadi kenyataan dan itu dipublish bahkan di apa ya maksudnya di media sosial. Di media sosial tuh oleh semua influencer top loh. Betul. Sampai bahkan 250 influencer hari yang bersamaan tuh di tanggal tertentu ya 3 hari itu ya memposting Fire Festival dengan gambar api dengan warna orange. Terus gimana orang maksudnya ya nggak tergiur ya, dalam beberapa hari kan lihat sendiri kan pemasukannya dia sampai angkanya naik semua, terus peminatnya juga cepat banget, berapa hari itu langsung sold out kan, 5.000 tempat setahu aku tuh 5.000 tempat langsung sold out. Awalnya sih kalau gue lihat tuh dia sebenarnya sih, makanya Mas kadang kita bingung gini Mas, di satu sisi si Billy McFarland itu sebenarnya tuh ingin merealisasikan mimpi tersebut sebenarnya Mas. Di balik kita tahu di tengah-tengah film dia ada situasi, dia pernah ada kasus yang kartu kredit itu dan diduga melakukan penipuan ya.
Tapi di satu sisi kalau kita lihat dari sequence-sequence tuh ya alur-alur dokumenter tersebut, dia sebenarnya niat Mas. Dia sebenarnya berusaha untuk emang merealisasikan mimpi atau merealisasikan apa yang ada di otaknya itu untuk diaplikasikan ke dalam idenya tersebut sama si Jerul kan. Tapi kenyataannya kan dia banyak ditolak kan. Satu yang Pulau Pablo Escobar tersebut, yang Pulau Bahamas itu, dia sebenarnya juga tanpa sengaja karena dia terlalu pengen pakai nama pulau pribadi Pablo Escobar, di mana keluarga kan udah wanti-wanti jangan pakai nama itu, jadi akhirnya diikat kan dari sekian. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari kasus tersebut, dia sebenarnya punya niat sungguh-sungguh Mas. Di balik nanti proses ke depannya, apakah itu bisa kesampaian, tapi dia sebenarnya punya niat hal tersebut untuk direalisasikan Mas. Terus yang salah satu memorable scene yang bagi gua itu cukup udah berani Mas ya, yang di tengah-tengah dia lagi kelimpungan masalah dana ya Mas ya. Waktu udah mepet, dananya terbatas. Terus dia bisa ngemail orang-orang yang udah ikut suruh tambah upgrade ya. Harus pakai gelang itu gue Gelang. itu gue seneng loh, bukan seneng. Maksudnya tuh dia tadi lo to the point lo Mas, itu to the point, nggak pakai acara. Kesannya tuh orang dipaksa untuk top up. Iya, top up hal tersebut. Lihat deh kalimat-kalimatnya deh kalau Mas perhatiin deh. Nah, di Atau masalahnya sih hebat ya, nanti dengan kamu pakai ini segala macam, ini dapat istilahnya dapat mungkin diskon, dapat mempermudah apa gini ya. Iya. Dan umumnya ada kata itu loh, dan umumnya orang-orang yang pada ngambil ini tuh bikin orang gila. Itu tambahannya kemarin gue hitung pakai rupiah tuh banyak loh Mas, tambahannya loh Mas. Dia muter otaknya sih gila loh Mas. Iya. Yang penting into the gang, masuk the gang. Iya, yang penting saat itu mungkin masuk dulu deh, uangnya masuk ntar urusan belakang. Dia tipe gitu Mas, si Billy McFarland. Ditambah dia didukung oleh manajer itu kan Mas, manajer promosi tuh dukung dia loh Mas, lucu loh. Yang salah satu orang bilang tuh, manajer promosi dukung dia. Yang pintar juga otaknya dukung dia kan. Iya. Dan dia bekerja di orang-orang yang punya otak semua Mas, menurut gue Mas. Orang-orang di balik layar dia semua tuh orang-orang yang benar-benar kalau gue lihat di interview tuh bagus-bagus semua, punya kapabilitas semua sebenarnya Mas. Tapi terakhir dia bilang ini Billy gila. Proyek tergila yang pernah dia jalanin. Apalagi yang itu Mas, yang si Andy King Mas, kan tuh salah satu apa ya bahasanya ya, salah satu Hollywood terkenal apa deh, kalau satu Andy King tuh, yang Billy malam-malam datang, Andy kamu yang bisa menyelamatkan Fire Vessel ini, kamu hisap itu diknya sih itu, yang bagian itu apa akomodasi atau apa, jadi dia pasti mau gila ya gitu Mas. Air mineralnya nggak bisa masuk ke pulau. Mineral. Di luar memang dia tahu dia banyak banget Mas itu ya Mas, minusnya banyak dalam problematika ini Mas. Dan dia lihat deh, dia dengan begitu tenangnya naik ke atas van, bilang kasih pengumuman ke itu, dia gentle loh Mas, tetap gentle loh Mas, gentle loh itu loh, kasih pengumuman loh Mas. Nah itu yang malam-malam di pulau. Kadang bingung ya Mas, satu sisi gimana ya? Itulah yang tadi saya bilang itu agak bingung juga nih, karena gini, secara logika kalau lu mau nipu ya lu pasti kabur, dalam arti ngerti kan? Iya. Maksudnya kalau itu kan sampai detik terakhir pun dia masih muncul loh. Maksudnya sampai detik yang hari pertama, hari kedua tuh dia masih muncul loh Mas. Tapi di satu sisi itu dibilang itu ya mungkin cuman buat istilahnya cuman buat nenangin doang, habis itu ya dia kan nggak tahu entah kemana kan, dalam arti sampai istilahnya sampai yang kesian itu yang masih di pulau tuh, pada istilahnya kan sampai ada satu orang tuh yang ngumpet sampai di belakang mobil kan ya, karena takut disandera sama istilahnya pekerja harian kan. Dan nanti karena pekerjaan harian orang lokal itu nggak dibayar istilahnya, dan itu sampai pekerjanya itu udahlah pokoknya lu nyelamatin diri lu aja lah sebisanya deh, lu langsung kabur dari lah gitu. Nah itu ya bisa mungkin dia nggak kelihatan lu belaga pakai baju yang beda kan, si Andy King itu bilang. Oh iya, dia minta baju siapa gitu kan. Baju terus akhirnya dia ngumpet di mobil kayak nggak mau kelihatan jendela. Akhirnya dia bisa keluar dari pulau, escape. Gila, bisa gitu loh. Menyelamatkan diri masing-masing. Nah, kalau dari Mbak Evin sendiri nih, dari teknik-tekniknya si Billy gimana nih kalau menurut pengamatan Mbak nih?
teknik ini ya untuk mengarrange satu festival Hmm, ya yang wow. Baik itu Makanya dari itu Mas. dia menjual dirinya, dan nanti kan ini kan kita berhubungan Jarul itu bukan orang yang sembarangan dalam arti kita ngomong ya. Bahkan bisa, Ya, karena dia punya brand nah, rapper. Dan kalau yang model-model kan mungkin kan karena ada dana, mereka cuma tanda kutip kan dikontrak untuk model iklan, yaitu mereka Pembuatan kan karena itu model iklan. sebagai investor nih, seorang Jarul Israel dan investor lainnya ini bisa sampai percaya nih kepada seorang Billy. Berarti notabene ya siapa sih dalam arti. Iya, makanya Mas ini pas ngikutin filmnya sih seru banget gitu dari awal. Oh, pas pertengahan udah mulai tahu nih. Cuman nggak ketebak akhirnya gimana gitu kan. Itu yang tadi udah pernah kita sempat bahas itu. Ini kan si Billy-nya seakan-akan itu bertanggung jawab dan dia terus ngikutin dari tamunya sampai datang ke pulau. Istilahnya dia cuma memang punya kelebihan untuk persuasi kali ya. Dia punya karisma, punya ini yang bisa untuk meyakinkan orang gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari akhir-akhirnya yang dia dibahas si Billy-nya itu sulit dibuktikan apakah Billy itu salah atau tidak, karena project-project itu banyak kan kita tahu cash inflow atau mismatch dari cash itu sendiri kan, biaya panggung, biaya transportasi itu kan istilahnya bisa ditanggung as corporation gitu. Nah, makanya sebelum-sebelumnya Billy punya track record yang ada kartu kredit, Bahamas, dan lain-lain. Memang itu kan sebenarnya proyek as a team, dan mungkin sulit untuk dibuktikan kalau si Billy itu salah sendiri. Tapi memang terakhirnya dia memang dijatuhi hukuman ya untuk ganti rugi sebesar berapa miliar. Dari situ juga banyak banget yang dirugikan ya. Itu ada yang saya juga sempat terenyuh itu yang ada kedai makanan. Jadi ada seorang ibu-ibu yang jualan kedai makanan itu memang kan pulaunya nggak begitu rame. Tapi sejak si Fire Festival itu mau ngadain tenda, panggung, dan lain-lain, itu kan ada orang-orang yang kerja di pulau yang harus dikasih makan. Nah, ternyata dia bilang, selama ini dia ngerjain itu pakai uang pribadi. Jadi kontraknya itu nanti pas selesai festival baru dibayar. Nah, si ibu itu bilang, tabungan saya semua sudah habis, saya nggak mau inget lagi, saya nggak mau lihat lagi The Fire Festival. Itu benar-benar yang sampai segitunya. Itu yang pas momen karyawannya semua, ya udah selamatkan diri masing-masing ya. Gitu sih. Mungkin kalau misalnya di dokumenter ini dikaitkan juga etika bisnis kali ya. Ada etika bisnis moral ke yang si pembeli tiket, dan model-modelnya itu pun juga bilang, banyak yang nge-DM, kamu tuh udah jadi model di Fire Festival pulau ini, sebenarnya pulaunya di mana sih? Kasih tahu kita dong, karena kita udah beli tiketnya. Akhirnya model itu ngejawab DM-DM-nya itu dengan bilang, saya nggak tahu menahu tentang pulaunya di mana, saya cuman scene tag video yang saya cuman minum, kemudian naik kapal, saya juga nggak tahu pulaunya di mana. Itu sih yang benar-benar agak menarik ya. Modelnya juga sampai ditanya sebenarnya advertising-nya itu di mana dan lain-lain. Gitu sih Mas Wiwi. Nah, itu juga yang sempat jadi permasalahan, apakah sebenarnya itu seorang model misalnya ikut tanda kutip mempromosikan itu ikut salah apa enggak nih. Nah, kalau ada beberapa kejadian kan kalau kamu ikut mempromosikan ya kamu berarti ikut nih, sama kayak misalkan sekarang ini ada istilahnya investasi bodong lah kita bilang ya, yang di Indonesia kan ada tuh ya, tiba-tiba ada endorsean dari artis nih, terus nggak tahunya ini bodong, ya artisnya itu ya pasti otomatis itu kadang-kadang itu bisa ketarik jadi istilahnya bukan ya mungkin saksi ataupun nanti bisa ke terdakwa nih. Nah, sedangkan kalau yang di sini kan ya akhirnya mereka bilang ya mereka nggak bisa diapa-apain karena mereka kontrak cuma untuk jadi acting doang atau istilahnya buat promo doang seperti itu. Mereka nggak terlibat dalam arti untuk mengajak-ajak ayo lo ikut-ikut secara langsung, tapi mereka melakukan pekerjaan mereka profesional sebagai istilahnya acting untuk promosi daripada acara ini seperti itu ya. Nah, iya, bayar modelnya mahal-mahal tuh. Mahal-mahal terkenal semua tuh waktu itu ya, dan sekarang pun masih terkenal sih. Justru itu masih dalam arti
di satu sisi ini yang seperti Mas Watching berkali-kali bilang ini si Billy ini termasuk tipe risk taker yang kita anggaplah itu benar-benar visioner sih dalam arti walaupun ya tadi itu ada perbedaan tipis antara emang nih orang pinter sekaligus gila Genius. atau misalnya penipu nih udah tahu ini mustahil. Tapi itu garis tipis itu memisahkan ini mustahil dan ini pasti nipu sama ini mustahil ya ini visioner. Bener kan ya? Betul. Bayangin aja itu kalau Idenya. acara seperti itu siapa sih yang berani ngambil risk taker tuh maksudnya listrik terus itu bangun perkemahan segala macam atau misalnya bunga bungalow segala macam ya. Makanan juga Mas, kan dia janjiin untuk yang steak untuk dinner restoran. Oh ini nih yang ada di sini saya kan ini kan nggak taunya malah diposting nih di tweet dan ini masih di retweet sampai sekarang 2021. Ini cuma ada 2 lapis roti juga roti gandum kali ya. Kalau nggak suka roti gandum kan kayak nggak ada rasa dan nggak moist gitu kan. Terus sama slice keju itu yang didatengin gitu kan. Yang dijanjin itu steak dan yang ada scene lucunya yang mana nih panggungnya kan dikasih minum dulu kan vodka apa. Terus akhirnya datanglah bus gitu kan. Udah dari yang pesawatnya itu gerah kok pesawatnya gini, sama kapalnya gini, oh ya udah, pesawatnya juga ini udah kayak kelas 3 bahkan kelas orang-orang yang di tiket nggak pernah naik kelas ekonomi, kok ini jadi ngerasain kelas ekonomi di sini. Udah gitu pas busnya datang mengantarkan ke villa, terus tiba-tiba ada dia lihat banyak banget kan kuba-kuba putih, mereka cuma videoin ini perjalanan kita. Kemudian si drivernya berhenti. Oke, buka pintu, silahkan turun. Terus yang lain, loh kenapa buka pintu? Kan kita belum sampai. Jangan bilang ini tempat kita. Enggak, memangnya mereka nggak kasih tahu. Kalian akan tidur di sini. What? Gitu kan. Di situ udah kayaknya kasurnya nggak ada spraynya, kasurnya rebutan, toiletnya juga rebutan. Akhirnya huru-hara yang dia keluar kamar ya. Gimana ya, cuman dikasih kasur gitu sih, itu sih lucu banget gitu kan. Si driver tuh bilang, emang kalian, iya kasurnya basah, hujan pas hari sebelumnya tuh hujan. Jadi drivernya, memang kalian gak dikasih tahu kalau ini emang tempat tinggal kalian, di sinilah kalian akan menginap. Itu lucu. Kalau panggungnya itu jadi nggak sih? Mungkin Mas Bebe sama Mas Iji ingat panggungnya tuh beneran dibuild nggak sih? Panggungnya nggak ada. Nggak jadi deh, itu bener-bener parah deh itu. Kayak cuman besi-besi doang. Yang lucu tuh pas satu wawancara Mas, pengunjungnya bilang ini seperti kayak mengalami sebuah kerusuhan Mas yang berebutan tuh Mas. Kerusuhan yang bagian makanan, bagian kasur. Pas berebutan itu tuh ini naluri membunuh atau enggak naluri predator manusia kelihatan di sana pas berebutan itu tuh ranjang bed dan lain-lain. Ya bayangin aja loh, berarti pas datang disuruh terus tunggu 6 bagasinya dilempar aja sama-sama kan bagasinya kan. Bagasi datang truk. Kayak camping. Bagasinya dilempar dari truk gede atau enggak lu bagasi atau enggak? Jadi waktu camping di kampus. Enggak. Tapi ya benar itu gimana nggak rusuh dalam arti udah nunggu nih. 6 jam. Pas baru datang seneng nih selfie segala macam indah. Terus tiba-tiba nunggu, tiba-tiba sampai malam nggak ada kabar. Tiba-tiba pas malam baru ya ini silakan kalian bebas pilih kamar yang mana. Oh udah berebutan. Dan nggak ada penandanya katanya kamarnya. Jadi kalau kita ke toilet balik lagi kita udah nggak tahu kamar kita di mana, tetap kayak gitu. Dan si Billy kan keluar kan, gitu kan waktu malam-malam gitu kan, tetap tenang gitu. Dan sebenarnya dia lagi mikir gitu gimana datengin artisnya. Akhirnya dia ngomong lagi ke tim, oke, jadi artisnya bakal datang nggak si Blink dan lain-lain? Gak bisa, kita nggak ada uang. Terus orang-orangnya udah ada di situ. Itu nggak tahu sih. Aduh, kayak benar-benar kayak rasa camping. Jadi dia kan dijanjiinnya tuh permanen ini kan kayak villa. Di mana villa kita? Ada atapnya, ada dindingnya nggak ada. Cuman kuba-kuba. Yang expectation sama realitinya tuh udah sampai berantakan banget huru-hara.
Kecuali kalau memang udah dibilangin ini bakalan kayak Kuba kayak gini ala-ala Woodstock lah ya, Woodstock ya, maksudnya nanti benar-benar Mungkin nggak akan kekumpul uangnya banyak, nggak jadi beli. seperti itu ya. Terus ya itu tadi juga ingat juga tuh apa ada kayak ada peserta atau wanita yang sampai nangis, bisa nyari temen gue hilang, ya, masih gimana mau nyarinya dalam arti gelap kayak nggak ada ini, itu gue ngebayangin sih toiletnya gimana lagi tuh misalnya ribuan orang kayak gitu ya, kan juga salah satu jadi masalah juga kan tuh ya, bayangin tuh ya. Kalau Mas watching Aqua limit. kalau Mas watching ke sana gimana tuh Mas? Kalau masa gue jadi apa aja nih? Jadi Pengunjungnya udah. pengunjung. Lu udah bayar mahal-mahal, udah beli gelang. Aduh, nggak bisa. Gimana tuh Mas ya? Di sana sih ditunjukkan emosi para penontonnya sih nggak ditunjukkan yang gimana-gimana Mas ya. Termasuk masih teratur ya. Ya, termasuk masih teratur ya Mas ya. Nah, kalau yang di dokumenter ini masih teratur nih, nggak ada bakar-bakaran nih. Tapi nggak tahu deh kenyataannya itu sampai bakar-bakaran. Mungkin bukan warga plus 62. Bukan saya ngomong ya. Oh, ya. Kalau Mas gimana Mas? Ya. Ini apa ya Mas ya? Dokumenter ini menurut gua kita ngedapatin sebuah apa Mas ya? Sebuah keseruan menurut gue Mas ya, keseruan, pengalaman yang berbeda dari kita nonton dokumenter yang lain. Karena biangnya nih sekali lagi sosok si Billy McFarlane ini Mas. Billy McFarlane ini. Ya sebenarnya sih di satu sisi gue mengidolakan dia sih Mas. Di satu sisi Mas. Di satu sisi. Ya, di satu sisi dari kepintaran-kepintaran dia gue bisa mengambil tuh, maksudnya tuh strength-nya dia tuh menurut gue bagus Mas. Di balik weaknya memang lebih banyak Mas ya. Weaknya ya. Strength-nya apa nih yang benar-benar membuat misalnya andaikan gue seperti dia nih. Nah. Yang seperti Mas bilang visioner itu Mas. Visinya dia kuat Mas. Dia punya visi tuh cepat berpikir Mas. Dia quick thinking juga Mas orangnya Mas. Ya, quick thinking kamu yang ya quick thinking itu kuat. Dia berputar otaknya kuat banget. Makanya itu kita bilang kalau kita dalam sebuah pekerjaan atau dalam sebuah kehidupan, kalau kita berpikir kuat itu kalau kita aplikasikan ke dalam situasi yang positif itu bagus loh Mas. Betul. Kita nggak bakal kehabisan ide, kita nggak bakal kehabisan, maksudnya itu visi-visi ke depan kita untuk hidup ataupun untuk bekerja ataupun untuk mencari uang ya maksudnya kita gitu ya Mas ya bahasanya ya. Langsung poin ya. Seperti itu sih. Terus juga ditambah, makanya kan kita tahu kan dari menit pertama kan kita lihat kan dia sebenarnya udah diadilin kan Mas ya. Kan dia lagi kayak di interview investigasi gitu kan. Tapi kita walaupun kita udah tahu itu memang jalan cerita seperti, tapi kita tuh step by step-nya tuh sequence-nya kita penasaran Mas. Dia tuh merangkainya tuh gimana, terus bisa kejadiannya gimana. Ditambah dengan emang si sutradara ini mendireknya nih dokumenter ini bagus Mas dari sisi apa para para pekerja yang di interview itu menurut gue bagus Mas kasih ketegangan ya Mas ya. Menurut gue ini film lumayan menegangkan loh Mas. Dari sisi moral ya, dari sisi psikologis gitu termasuk menegangkan Mas bagi gue. Bukan menegangkan yang action ya, menegangkan dari dalam hati itu mind blowing kita atau gak Mas? Kita punya psikologis ya, atau kita punya naluri manusia dalam mencari sebuah kebutuhan atau kehidupan tuh bisa tersentil di sini Mas. Ya. Setuju. Menjual mimpinya dapat begini. Iya benar. Tapi menurut Mas Mbak Josi sama Mas Bebe, menurut Mas bener gak sih Mas? Sebenarnya dia punya niat baik gak sih di awal Mas? Cuma dia karena terhimpit sama permasalahan tuh pengaturan pengelolaan keuangan. Sebenarnya dia orang yang sebenarnya mau bertobat gak sih? Sebenarnya dalam arti dia sebenarnya tuh dalam Fire Festival tuh dia sebenarnya mau bertobat atau sebenarnya mau sungguh-sungguh menjalankannya dengan niat awalnya tuh baik gak Mas menurut Mas? Atau dari awalnya mengenai baik Mas menurut Mas? Atau Mbak Josi? Kalau Mbak Josi gimana Mbak Josi? Oh, saya dulu. Kalau saya sih
masih ada niat baik ya. Memang dia terlalu royal dan brand image-nya selalu dia provide yang bagus-bagus dulu dari modelnya, dari artisnya. Menurut saya sih ada niat gitu sih. Dia nggak sampai ekspektasi sampai segitunya, dan uangnya itu dia investment dengan harapan di end-nya itu akan menguntungkan semua pihak lah. Itu sih kalau saya. Kalau saya masih agak ragu-ragu sih karena jejak rekam. Ragu-ragu. Nah, soalnya jejak rekamnya itu agak agak cacat sih nanti. Baik itu dibilang mungkin ada beberapa orang yang beralasan lah itu kan waktu itu kan juga bukan penipuan, itu adalah bisnis yang gagal dalam arti jadi saya bisnis yang kolaps istilahnya istilahnya pilot istilahnya. Tapi kan di satu sisi kan kita lihat juga banyak penipuan-penipuan yang mengatasnamakan pilot, istilahnya mengatasnamakan istilahnya bangkrut segala macam. Nah itu dia tuh. Dan kita kalau saya pribadi masih nggak bisa menerka apakah sebenarnya itu si Billy itu adalah orang kambuhan nih, atau dia ini adalah seorang yang visioner tapi dia lagi melangkah selalu jatuh bangun nih. Itu sih kalau menurut saya sih. Jadi saya masih belum bisa bilang dia ini pure dalam moral ya, dalam arti ya dia ini adalah orang baik atau dia ini orang jahat, saya masih belum bisa ngomong sih. Tapi kalau saya setuju itu dia itu orang yang visioner, dia itu orang yang tenang, dalam arti lo bayangin gelap-gelap gitu dia masih bisa tenang gitu. Walaupun ada yang bilang ya penipu ya harus tenang. Nah tapi ya kita anggap aja kita lihat sisi baiknya, itu masih bisa tenang, bahkan dia yang sampai saya benar-benar salut itu adalah dia dalam satu travel itu bisa mengumpulkan uang berapa juta itu untuk balik lagi untuk misalnya setidaknya itu top up dananya supaya ini proyek jalan. Itu yang benar-benar masih saya amazed sih, masih segitunya nih dia ini bisa kayak gitu nih. Itu kan bukan dalam jumlah yang dikit nih. Itu sih. Dan yang kalau saya lihat dari film ini atau dokumenter ini juga menggambarkan tanda kutip ya, ini berbahayanya ini atau saya bisa bilang bahaya, bisa bilang positif nih. Dalam arti latahnya dari segi media sosial, di mana misalkan kalau ada yang orang-orang tanda kutip influencer itu mempromosikan sesuatu dan tiba-tiba banyak, nah itu otomatis itu orang ya percaya istilahnya, oh ini pasti ini sesuatu yang benar nih, walaupun belum tentu benar. Tapi itu kenyataan di dalam saat ini ya, promonya ya melalui influencer karena dia kan menggaitkan banyak influencer ya, kalau di sini Billy ya, bahkan menjanjikan influencer nih kalau lu posting satu ini lu dapat satu kamar gratis. Nah itu kan benar-benar itu wah gitu, walaupun pegawai bilang oh itu mah udah ketahuan bohongnya, nggak mungkin. Tapi ya itu berani, dan yang bingung itu ya influencernya itu percaya kan, berarti nilai mereka itu sebesar itu. Berarti di dalam dunia itu nilai mereka itu memang sebesar itu, dan ternyata di sini pun di dunia saat ini pun influencer itu ya harganya nggak murah ya, benar ya. Untuk mempromokan sesuatu istilahnya itu nggak murah, dan orang-orang yang melihatnya itu banyak yang percaya, seperti itu sih. Itu kalau menurut saya sih, ini kalau dari film ini nih. Ini film juga keren sih. Berarti nggak membosankan, dan alurnya itu tadi Mbak Josephine bilang nih emang cepet nih. Nggak perlu yang bertele-tele, istilahnya yang kadang-kadang kan kalau dokumenter kan ada naik terus ada yang sedih-sedih, ada yang mendayu-dayu ya, kayak ada yang sampai nangis-nangis. Tapi ini enggak, istilahnya sedih, marah ada, kesel ada, tapi ini ya dalam porsi yang tek gitu istilahnya, bukan yang terlalu dibuat-buat sih kalau menurut saya. Benar Mbak Josephine ya? Iya, jadi tempo scan-nya itu stabil. Jadi dari awal itu nggak ada scan yang istilahnya kita kayak sampai boring gitu. Setiap scan itu bermakna gitu. Nah, kalau dari keseluruhan menurut Mbak Josephine, dokumenter ini gimana nih? Menarik banget sih, karena ini beneran real dan mereka apa adanya. Skin-nya dari pertama dia lihat ke lokasi, dan juga dia bagaimana meeting-meetingnya, meeting ke tim dan persuasi. Juga yang menarik, memang endingnya seperti itu, dan balik lagi kalau ada yang debat Billy
tidak bersalah atau bersalah, ya hukum di Amerika mungkin lebih bagus ya, lebih firm juga, dan itu sudah dinyatakan kalau misalnya itu ada quote unquote memang ada fraud-nya di situ. Jadi untuk keseluruhan sih untuk yang suka scan tempo untuk yang cepat dan to the point, dan ini bagus banget filmnya. Dapat positifnya bagaimana kita meyakinkan orang, optimisme, risk taker, dan juga bagaimana juga kita menjual mimpi dan harus merealisasikan mimpi itu. Itu ada sisi positifnya sih. Kurang lebih itu aja sih. Sayangnya Billy-nya nggak mau di ini ya, nggak mau diinterview. Kalau menurut berita sih katanya dia nggak minta bayaran kalau mau diinterview. Nah itu saya jadi tanda tanya, semuanya diuangin dong sekarang sama dia ya. Ya di satu sisi kan dia kan mikir loh, lu pengen apa menggunakan gue untuk mendapatkan uang loh. Kalau gitu apa untungnya buat gue? Itu secara logika masuk akal juga, tapi secara ini kita mikir juga lo kok minta duit sih? Kalau lu memang nggak salah, nah nanti kan lu kan ini di sinilah saat lu ngomong, bener gak sih? Kalau Mas Wajing gimana Mas Wajing? Kalau misalnya dibilang nih si Billy tadinya pengen diajak untuk diwawancara, tapi dia ini konon ya kalau menurut berita di internet itu dia ini menolak karena diminta bayaran. Kalau gue lihat sih dia kayak mau ngebaca, kayaknya dia kayak mencari tenang dulu, Mas. Kayak kan dia lihat kan media kan kayak menyerang dia semua kan. Bahkan si Jero aja kan diserang banget kan. Menurutku dia mungkin saat itu berpikir apapun yang dia bicara, apapun yang dia utarakan pasti tetap dianggap salah oleh publik. Mungkin ada waktunya ketika dia mau bebas atau ketika dia bebas, dia mungkin akan maksud tuh kayak ngebuka tabir yang versi menurut dia seperti itu, Mas ya. Bisa kan katanya dia emang nggak membicarakan, feelingku seperti itu, Mas ya. Soalnya dia berasa mungkin apapun yang dibicara pasti dia di mata publik dia adalah public enemy number one kan saat itu kan, Mas. Tapi dampaknya si Jerul gimana, Mas ya, atau Mas Mbak Josi ya? Jerul itu menurut Mas sebenarnya kalau kita dalam kehidupan ini ya, Mas ya, kehidupan nyata ya, orang-orang yang seperti Jerul maksudnya yang jadi partner kita, jadi rekan bisnis kita, jadi kepercayaan kita atau jadi penasehat kita tuh, orang-orang seperti Jerul tuh sangat banyak ya, Mas ya. Maksudnya tuh yang terjadi dalam kehidupan nyata, Mas. Dampaknya memang sebagai kita yang kita harus bisa memilah-milah, atau memang konsekuensinya memang kita kenal sama seorang Jerul yang bener linknya banyak, yang punya kehidupan yang sepertinya dari cara suara kan kita bisa baca kan, Mas, dari cara ngomongnya si Jerul, intonasinya, dia punya karakternya kan memang seperti itu kan. Dan kadang kita melihat karakter Jerul itu adalah karakter memang seperti itu gitu, sama semua orang pun dia mungkin akan seperti itu, nggak jahat, tapi kita harus bisa mengeluarkan siap-siap uang harus keluar gitu, karena kita berkolaborasi dengan dia. Mas Bebe atau Mbak Epin gimana? Mbak Epin dulu, apa saya dulu? Oh, saya tuh. Oh, boleh Mas Bebe dulu. Kalau menurut saya dalam arti tadi itu kan sesuai dengan tiap orang kan pasti kan punya price ya, dalam arti atau dalam arti gini, walaupun dia tidak memasang price tag di dalam dirinya, tapi kan kita seberapa menghargai dia sih, seperti itu sih. Bisa aja orang yang misalnya harganya tinggi tapi dia istilahnya kerja istilahnya tanpa memandang harga, istilahnya dia kerja dengan sukarela segala macam, istilahnya seperti itu ya. Tapi kalau misalkan ada beberapa juga yang istilahnya ya lu berani bayar gue berapa, itu pengalaman gue juga dalam arti waktu itu ada juga ya lu berani bayar gue berapa, istilahnya gue ada harga segini, padahal itu menurut gue itu kualitasnya itu nggak segitu dalam arti. Nah di satu sisi tadi itu kalau kita melihat dia itu sebagai istilahnya orang yang influencer yang dimana punya linknya banyak, tadi kan sempat Mbak Jose kan sempat ngomong juga mengenai link nih. Nah sekarang ini di dunia ini sekarang nih saat ini yang paling penting adalah link sebenarnya sih. Kita ngomong bukan kolusi istilahnya nepotisme, bukan, tapi ya linknya itu paling utama mau di bidang apapun itu. Yang paling utama link. Paling gampang lah, kita mau jual koran ya kita harus punya link. Orang mana yang membutuhkan koran? Atau misalnya kita bisa masuk ke hotel untuk menyediakan koran untuk hotel tersebut dan lain-lain, atau makanan. Nah itu kita punya link mana nih supaya orang yang dalam arti yang doyan makan terus ngomong dari mulut ke mulut nih istilahnya, oh ini enak nih, walaupun secara gratis loh, itu kan promosi gratis, kecuali kalau kita endorse.
Nah, seperti itu sih Mas. Kalau menurut saya sih orang-orang seperti itu ya nggak ada masalah. Seperti itu. Jadi bukan di Jerulnya Mas dalam hal ini. Kalau Jerulnya ini, nah itu tanda tanya sih Mas. Jerul ini keterlibatan Jerul di sini ini benar-benar kita masih nggak kelihatan banget nih dalam arti kenapa nih yang menjadi pertanyaan adalah kenapa si Jerul bebas nih sedangkan si Billy ini 6 tahun nih. Ini kan akhirnya kan ditutupin nih. Berarti walaupun pengacara si Jerul bilang ya si Jerul ini cuma dipakai namanya. Kalau Mas tanya maksudnya apakah si Jerul itu salah nggak di dalam maksudnya dalam kejadian ini ya begitu ya Mas ya? Iya, kalau kita lihat dari seluruh isi film gimana Mas, kan kebaca tuh. Kalau kebaca itu dia lepas tangan. Karena saya nggak tahu pas dia ngomong, wah ini kita nih, kami adalah Magic Bird istilahnya, Magic Johnson dan Larry Bird nih. Itu nggak tahu dia basa-basi atau dia bener-bener istilahnya deket gitu, ngerti ya? Nah itu kan kalau misalkan kita anggap kalau dari cara ngomongin dia itu, kalau menurut gue itu adalah dia bener-bener deket nih, deket sama si Billy. Dan kalau misalkan kalau tiba-tiba dia lepas tangan, ya itu secara naluri ya pasti orang-orang mau cuci tangan sih, seperti itu. Atau mungkin aja si Jerul itu ya kena tipu. Kita kan nggak tahu nih, bisa aja si Billy itu terlalu manis, masuk, misalnya memanipulasi, ya si Jerul ini jadi korbannya juga. Nah itu sih, itu jadi agak bingungnya karena untuk dari Billy-nya sendiri kita masih bingung nih. Sebenarnya itu apakah dia manipulatif apa enggak, seperti itu sih Mas. Tapi kalau misalkan kalau dibilang seolah-olah cuci tangan dia. Soalnya dari awal kan dia kan yang gembar-gembor. Dan bahkan yang nanti nih kemarin itu kan 2020 tuh yang saya bilang itu dia rencana ingin melaksanakan ini. Jadi sebenarnya itu ini adalah proyek dia kalau secara logika. Seperti itu. Kalau simpatinya Mas, kita lebih simpati ke Billy McFarland atau si Jerul Mas? Kalau disuruh pilih. Nggak dua-duanya. Enggak. Gue nggak simpati dua-duanya. Berarti lebih menyebalkan siapa deh? Ini udah diperingatkan oleh karyawannya, udah lu bilang, lu ngaku ini batal, udah. Karena mereka datang ke situ, lu sampai titik darah akhir pun lu nggak bakal berhasil, dan itu emang benar, udah hitung-hitungannya udah nggak bakal bisa. Lu rumah udah nggak ada, penginapan, makanan udah nggak ada, uang udah habis, mau apa lagi? Orang datang, bandnya lu mau gimana? Bayar artisnya Gimana? Itu udah pasti udah hitung-hitungan angka itu nggak bakal bohong. Ini angka ini lu mau oke, misalnya 14 hari, 7 hari, 1 hari, ya udah nggak bisa karena bayar artisnya gimana? Maksudnya seperti itu. Dan istilahnya belum lagi gelangnya gimana yang orang udah bayar itu angka itu nggak bohong. Tinggal lu ngomong bahwa lu gagal dan lu tetap harus bayar, tapi setidaknya itu jangan sampai orang datang. Itu kan lebih. Ada pertanyaan juga, balikin orang-orangnya gimana gitu kan yang waktu di pulau, apakah masih ada budget untuk sewa kapalnya balik? Nah, itu akhirnya dibalikin semua kan, tapi ya kelas 3 ya. Nah, tapi kan ada yang itu tuh yang pada nunggu di airport segala macam itu, menunggu dan sampai berjam-jam yang sampai tidur di lantai. Balik gimana? Nah itu sih Mas, dalam arti si Billy, kita anggap kita tutup mata bahwa Billy itu bukan penipu ya, kita tutup mata. Pas H-1 secara hitung-hitungan udah pasti mustahil, udah pasti nggak bisa. Berarti lu penginapan udah kayak gitu, penginapan kayak gitu aja, ini kayak yang ini nih, penginapan kayak gini aja nih, ini udah menjadi masalah. Dalam arti ngapain lu datengin orang, apalagi makanannya itu makanan kayak ada itu roti, itu bener-bener roti loh, nanti cari aja tuh di. Jadi dia lebih persentasenya lebih ke bisnis gagal atau penipuan, atau emang dia mau mengeruk uang, atau dia salah perhitungan Mas? Di mix enggak? Nah, di mix sih menurut gue sih. Di mix. Karena ada bias ya, nggak kelihatan semua. Tapi ya itulah kalau penipu ulung kan
Oh iya, semakin jago, semakin jenius. Semakin jago kan semakin kelihatannya, oh ini udah rela berkorban nih, udah bisa berdiri menenangkan. Terstruktur malah. Kalau gue bilang sih gitu, karena setelah kejadian ini mereka itu dibilang itu orang-orang pesertanya itu diemailkan untuk penipuan lagi tuh. Iya. Si Frank. Frank. Bukan Nah, Sama temennya itu. sama si Taylor Swift istilahnya. Ya, banyak artis. Akhirnya si Taylor Swift segala macam bilang nggak pernah Victoria's Secret acara datang. Nah itu kan bayar $1.000, bayar ini nih, dan itu masih. Tapi kan tuh diduga kan Mas. Kalau itu kan masih diduga, itu kan yang nipu kan namanya Frank kan. Itu temannya si temennya. Karena ada salah satu kesaksian doang dari satu orang yang menyatakan apa ya? Ada satu orang menyaksikan, cuma dia saksinya atau dia yang penguat yang membuat Billy jadi tertuduh semua ya. Salah satu saksi itu tuh bukan yang saksi. Ya tadi itu emang sebenarnya sih ya who knows sih, tapi ya kalau dilihat dari rentetan itu sih ataupun dari masa lalunya ya menurut gue history ya. Mas Bebe lebih ke history ya, udah nggak percaya lagi. Sebenarnya ada satu kan tuh versi Netflix ya Mas ya, Fire versi Netflix ya Mas ya. Ada lagi yang Hulu ya, itu belum nonton. Itu Fire Fraud gambar api itu semuanya gue belum tonton sampai sekarang Mas. Itu beda tuh jeda 2 bulan. Jeda 2 bulan Fire Fraud ya judulnya ya. Di Hulu. Itu juga dokumenter versi Hulu tapi. Oke deh, ini kayak hari ini nih pembicaranya cukup seru nih. Kita harus ngambil yang positifnya aja kali ya. Sekali lagi terima kasih banyak nih untuk Mas Watching dan Mbak Josephine ya. Skor berapa Mas? Kalau pribadi sih skornya 6 sih. Nggak ngerti. Karena kurang terlalu spesifik menurut gue sih. Dan itu memang yang tadi lu bilang itu dari satu sisi. Jadi itu kalau dokumenter mengupas ini biasanya harus 2 sisi sih. Kurang adil buat si Billy ya. Iya, dari sisi. Ya kalau menurut gue sih ya agak berat sebelah dari sisi Billy-nya. Kita nggak tahu nih kesaksian dalam arti yang menguatkan si Billy-nya itu adalah seorang yang baik, yang visioner nih, karena nggak ada istilahnya nggak usah Billy lah, dalam arti sidang itu orang-orang yang memang bilang ya ini sebenarnya itu emang kesalahan bisnis aja, kesalahan hitung aja istilahnya. Nah di situ yang kenapa gue bilang itu gue tetap kasih 6 ya, karena dokumenter yang baik apalagi mengenai ini harusnya ini ada dari 2 sisi sehingga kita bisa menimbang-nimbang apa yang benar apa yang sebenarnya terjadi sih, gitu sih Mas. Mbak Josi berapa? Kalau saya kayaknya Mas 7 kayaknya. Tetap sih masih ada minusnya dari sisi film ini. Benar sih yang Mas Bebe bilang, untuk filmnya dari awal kita udah lihat euforianya, dari karakteristiknya si Billy, kemudian peran Jerulnya juga dia sebagai promote yang banyak link. Maksudnya piece of cake banget lah untuk Jerul untuk meyakinkan orang gitu kan. Festivalnya beda loh di pulau. Tapi pas endingnya itu dia nggak dijelaskan secara lengkap kali ya, kayak kurang dijelasin ini sebenarnya uangnya kemana, salah perhitungannya bagaimana. Kemudian baru dilanjutkan itu si Billy-nya nelpon ke pekerja di pulaunya, hey how are you, terus pekerja pulaunya I'm fine Billy, gitu kan, how are you, gitu kan, padahal si petugas pulaunya itu nggak dibayar sama sekali. Itu satu sisi yang apa sih namanya after credit yang lucu sih. Jadi dia udah kerja. Itu yang uniknya adalah ketika dia nelpon itu dia lagi syuting Mas. Jadi lagi syuting sama sutradara Mas, itu Mas poinnya Mas. Ya. Pas banget ya. Jadi pas dia lagi syuting, nih Billy telepon gitu loh. Itu lucu sih. Sebagai scene penutup yang sangat indah sih Mas. Jadi menurut gue Mas, kalau Mas kan kasih nilai 6, Mbak Josephine kasih 7 ya Mas. Mungkin kalau dari kesimpulannya kan kesannya ini nggak dijabarkan secara lengkap ya Mas ya. 2 sisi. Dan 2 sisinya terkesan menyudutkan si Billy, terkesan
pernyataan dari Billy juga nggak ada kan, seperti itu ya. Tapi menurut gue cara meramu sang sutradara ya memang tuh arahnya memang seperti itu, dia emang kita tuh emang sudah digiring bahwa topik atau subjek dari film dokumenter ini memang mengarah kepada kejadian yang tidak pernah terjadi gitu, maksudnya dalam hal ini ya Fire Festival itu Mas. Jadi menurut gue sih sebagai seorang yang nggak tahu Billy, sebagai orang yang nggak tahu seluk-beluk Fire Festival tersebut, bagi gue itu message sang sutradara tuh dapat Mas. Oh, Tanpa kita harus tahu kesimpulannya atau endingnya gimana sih gitu loh. Ending sebenarnya tuh gimana, itu makan menurut gue malah bikin kita penasaran, bikin kita membekas nih sih Mas. Aku yakin nih film nggak gampang dilupakan ya. Kita bisa inget tuh karakter-karakternya tuh, misalkan namanya si Frank itu, apa yang dia lakukan, scene-nya, pembicaraannya, sampai dia suruh hisap dik itu menurut gue lu inget itu aja. message sang sutradara sebenarnya tuh ke Mas Bebe, ke Mbak Joseph itu sebenarnya sampai gitu loh pesannya, apa yang ingin ditampilkan, apa yang ingin membuat kita tuh berpikir tanpa memang itu gue bilang tuh maunya sutradara sih Mas, versi dari dokumenter para pekerja dia yang memang nggak ada satupun memang disengaja tuh, nggak ada satupun yang membela Billy saat itu ya. Yang diwawancara ada yang membela Billy loh satupun. Itu memang di plot menurut gue Mas, memang seperti itu sama sang sutradara Mas. Mungkin juga. Gimana? Nanti paling-paling ini aja, keluarin tagar atau hashtag release the McFarlane Save the Billy. Billy Scott. Billy Scott. Ya itu juga jadi istilahnya nanti jadi bahan jualan juga sih sebenarnya kalau dia mau sih bisa. Iya, bahan jualan. Kalau dia kasih tau endingnya malah nggak, kalau di film tersebut ya Mas, film dokumenter kalau dia kasih tau endingnya uangnya kemana, terus ada yang belain Billy, malah menurut gue kurang menarik malah Mas. Kalau menurut gue masih dari sisi dokumenter ya. Ini kan dia mau mensubjekkan itu kekacauan atau fraudnya ini, hal yang nggak pernah kita bayangkan sebuah event musik terbesar tiba-tiba tuh berbanding 360 derajat dengan kenyataan. Itu sih Mas maksudnya Mas. Yang mau ditampilkan bukan mengupas investigasinya Mas maksudnya Mas. Betul sih. Ya, setuju banget Mas Wacing. Jadi apa namanya, itu relate ke kehidupan kita ya, sutradaranya itu pesannya nyampe sih. Bagaimana tekanan emosinya ke Billy gitu kan, diserang sebagai orang yang satu-satunya bersalah. Terus saya bayangin nih ya, kayak misalnya kita ini kan pulau gitu kan. Kayak misalnya kita dapat trip ke Phuket. Ke Phuket aja deh, bukan nonton festival. Tiba-tiba penginapannya seperti itu, makanannya seperti itu. Itu sih yang mungkin pesan dari sutradaranya itu. Benar-benar kita imagine kita pesan Phuket 5 hari 4 malam. Terus tahunya ekspektasinya pesawatnya nggak sesuai, makanannya nggak sesuai, bahkan tempat tinggalnya itu, tempat kita untuk istirahat itu nggak sesuai. Itu sih pesannya, benar-benar. Tapi apa namanya, di balik itu semua, mungkin untuk penikmat musik, ini satu sisi cerita yang lumayan seru ya. Kalau misalnya mereka ada pengalaman untuk beli tiket konser gitu kan, ditawarin untuk The Dream Island, Pulau Impian. Tapi ternyata udah nggak bayangin di satu pulau dia private untuk konser, nonton konser, ternyata ini nggak jadi. Ya benar sih, dari pesan dari emosional ke balik masing-masing kita cukup dapet sih. Gitu. Tentang konser yang tidak benar-benar tidak terjadi ya. Oke, ini benar-benar menarik nih. Ini memang sampai 170 juta per tiket, paling mahalnya. Dan masih dibeli istilahnya seperti itu sih. Dan dalam arti ya itu baru tiket aja tuh ya, belum yang gelang-gelang yang dengan segala macam. Gelang supaya Mas, gelangnya supaya Mas pinter. Itu ya. Top up Mas. Ingat kalau di World Room kan bayar kan juga pakai gelang ya. Golden Pass.
Golden Pass segala macam itu, aduh. Emang itu yang gelang, saya agak lupa deh. Yang gelang itu dia dapat apa sih? Top up minuman atau Untuk beli-beli apa segala macam. beli apa ya segala macam. Tapi itu kan sampai Benar sih. mahal terus karena banyak diskon segala macam tuh. Nah itu memang dari marketing itu emang hebat sih, pemikirannya dia itu, otaknya itu. Kita mau makan tequila, mau makan ngebir di suite-nya, Tinggal terus tap. ada yang bisa barengan sama para influencer gitu mas, gitu dan rata-rata orang yang sudah pesan nih pas ambil gitu digituin lagi mas, nggak ada pertanyaan loh, nadanya tuh mereka tuh email tuh nggak ada pertanyaan, dia berupa Iya. nomor. Itu bagus mas cara teknik marketing gitu mas. Apalagi kan kita kan mereka pasti main logika, nggak mungkin orang-orang mau bawa uang cash. Nah itu dia tuh, itu kan salah satu Oh, caranya. Oh di sana belum tentu ada ATM lu loh, istilahnya kan mungkin kan orang jadi akhirnya mikir kayak gitu tuh, kalau menurut gue ya. Oh iya benar juga, gue iya benar-benar. mudah gue nih, dan nanti mendingan gue top up dulu lah sebanyak mungkin daripada nanti gue susah. Iya, udah mati dia kan, dia serba salah kan. Dia dikeluarin 100 juta, tapi masa gue dengan tambah top up 45 juta gue jadi nggak puas sih gitu loh. Kepuasannya justru Nah itu satisfaction itu yang dipikir kan, orang tuh masih tetap berpikiran positif mas sampai bahkan hari hanya ya. Dan tapi itu ya, itulah yang istilahnya yang sifat manusia yang harus kita ambil, bahwa kita harus berhati-hati, jangan dalam arti jangan tergiur dengan mimpi-mimpi segala macam ya. Itu ada sisi yang kita harus ambil, itu ya bahayanya ya seperti itu tuh. Itu dia, ada satu sisi itu positifnya, ada satu sisi bahayanya. Itu dua sisi itu kita harus seimbang sih, seperti itu. Terus yang lucu ada akun-akun yang bener-bener tuh kayak nyerang si Billy ya, akun-akun yang kayak menginvestigasi tuh, kesannya tuh yang nyerang kayak orang kayak buzzer ya, kayak buzzer tuh nyerang, tapi sesungguhnya tuh bener, kenyataan mereka tuh emang udah kasih peringatan kan ke para pembaca kan. 4 orang. Apa? yang ngeklik itu cuma 4 orang. Padahal mereka udah kasih foto, udah ini palsu loh. Oh, keadaan di pulaunya itu seperti ini dong. Kalau kalian masih mau percaya gitu. Tapi bagi orang itu buzzer yang nggak seneng kesannya kan, bagi orang mungkin nggak dilirik kan. Padahal itu mereka menyatakan kebenarannya itu, tapi ya udahlah, ternyata itu nggak dilirik. Tapi saya jadi penasaran ya, ini film menarik sih. Maksudnya sampai media sosial tuh berlanjut untuk ngomongin ini film gitu kan. Terus saya penasaran yang ngambil foto di lapangannya yang di pulau, ini loh kalian dijanjiin villa, nggak ada, ini cuma kubah putih gitu kan. Itu siapa yang spoil ya ke orang-orang? Itu kan sampai sekarang kan nggak tuh ya, dalam arti yang pulau sana kayaknya. Mata-matanya istilahnya kan. Sampai kan sempat ada pertemuan khusus tuh untuk mencari mata-mata itu kan, dalam arti siapa? Iya, ini siapa? Siapa yang berkhianat? Dia bilang loh, siapa yang berkhianat loh? Ada gak ingat kan satu scene? Iya. Betul, dia ngomong. Siapa yang membocorkan nih? Pada diam kan. Kalian akan bisa dituntut secara hukum, dia bilang gitu loh. Padahal dia nyata-nyata salah. Yeah. Gue sih kesian banget sih, orang-orang tetap harus datang sih itu. Mas nggak boleh bilang, padahal dia juga salah. Ingat loh, di sini adalah satu sisi loh, seperti Mas bilang loh. Dia tetap salah ini karena yang tadi gue bilang itu, di hari haknya pun dia nggak mau ngaku. Satu sisi ada. Ini cerita dari pihak lawannya Billy McFarlane loh sejujurnya. Tapi memang itulah yang digiring dari si sang sutradara. Tapi gini, gue akan tutup mata mengenai uang, penipuan uang. Itu gue akan tutup mata tuh. Gue menekankan bahwa di hari haknya dia udah tahu ini penginapannya ini udah jauh lebih beda loh. Itu dia udah salah loh. Dia nggak ngomong loh, nggak jujur. Itu udah salah. Apapun juga itu salah. Berarti artisnya belum tentu dia nggak ngomong. Itu salah. Kalau gue rasa dia kayak pengen tuh di 2 hari terakhir pun dia masih pengen tuh acara tersebut sebenarnya berhasil sih Mas. Mungkin dia mencari dana investor lagi. 2 hari terakhir gue nggak masalahin. Tapi kalau udah hari H, udah hari H nih, itu udah salah. Atau bahkan H-1 itu udah salah. Kan dibilang kan kalau dunia itu kan pasti kan angka itu nggak bohong. Lu mau nyari dana di mana lagi? Tapi ingat kan, Billy itu orang yang optimis Mas. Maksudnya tuh optimis dan kata para pekerja tuh ketika dia berpikir sejenak, dia pergi tuh pulang-pulang dia udah bisa ceria dan menggelontorkan sejumlah uang. Tahu gak? Dia mungkin saat itu Billy bawa uang Mas.
Mungkin Mas, dia berpikir Tapi gini, masih ada optimisme. Kebayangin nggak? H-1 aja, kita ngomong H-1 nih, hotel nih itu, bungalow-nya itu udah nggak ada. Dia harus Karena ngomong. hujan juga. Hujan Karena ada Mas, ingat nggak? Itu hujan badai, deras. badai. Dan dia harus ngomong. Iya, ada badai. Fasilitasnya itu nggak ada. Itu fasilitasnya itu nggak ada pun dia harus ngomong. Nanti kalaupun dalam arti kita ngomong keajaiban, bahwa dia dapat dana, akhirnya si Bling bisa datang, si ini bisa datang, itu beda hal. Tapi dalam arti ini ada beberapa kesalahan itu ya dia harus ngomong. Kayak apa? Tadi itu pesawat, tiba-tiba pesawatnya itu bukan private jet loh yang dijanjikan. Iya, private. Nah itu udah salah. Nah itu dia kenapa yang tadi gue bilang salah. Gue nggak ngomong salah soal apa, soal uang itu dia pasti ambil. Gue nggak ngomong itu. Tapi ya tadi Mbak Josephine bilang etika kerja, etika bisnis segala macam. Jadi misalkan kalau gue pribadi ini masih akan ngomong si Billy ada salah ya, karena tadi itu banggelonya udah pasti nggak bisa, dalam arti dia bukan Roro Jonggrang yang bisa tiba-tiba bisa ada lah dari kemah tiba-tiba dalam sehari bisa banyak tuh untuk ribuan orang, itu pasti nggak ada, itu udah mustahil. Atau private jet dia nyata-nyata nggak ada, nah itu dia harus ngomong sih menurut gue sih. Nah dari situ tergantung nih apakah para pembelinya tetap mau datang, ya itu urusan mereka. Itu sih. Kalau kita lihat dari poster yang Mbak Josephine ada di virtual background itu Mas, expectation reality itu kan seolah-olah emang terlalu sedikit menyudutkan ya kayaknya ya, menyudutkan Billy McFarland ya. Makanya kita nantikan nih Mas, nanti Billy McFarland apakah nanti dia membuat sebuah comeback atau balasan yang mungkin tuh bisa menjelaskan semuanya Mas ya. Apalagi ditambah Mas bilang kan dia pelit informasi kan kepada media kan. Dia 1000 bahasa kan. Nah, di sini ntar kita lihat nih pas bebas 3 tahun 4 tahun bersyarat, mungkin tahun 2022 kita lihat apakah ada orang lain yang bilang nggak usah Billy, kamu nggak usah ngomong. Nah, mungkin aja sih. Benar juga, dalam arti kalau dia bukan kepala, ternyata dia itu bukan pemimpin nih. Ternyata ada kepala. Si Billy ini Billy ini puppet nih. Hanya boneka, nggak punya kuasa sebenarnya. Tapi kalau si Billy adalah pemimpin, dia harus bisa ngomong loh. Seperti itu. Itu sih kalau menurut gue sih. Oke. Jadi tegang. Benar-benar dia bisa ngambil kesempatan. Balik lagi, saya tadi sempat kaget gitu. Kalau mau interview, saya ada tarifnya. Wow, dia benar-benar marketer sejati ya. Untuk ditanyanya dia ada tarifnya gitu kan. Bagus sih. Nah, kalau misalnya benar sih, kalau misalnya dia terstruktur atau mungkin dia orangnya bukan ada dia sebagai boneka, ya dia bisa mengambil satu trade menjadi opportunity lah. Dia memang pengusaha. Jadi kalau misalnya dia nanti akan ngambil kesempatan atau big opportunity yang lain untuk yang versi 2 dan versi dia sendiri sih kemungkinan bisa ya. Malah orang lebih tertarik gitu kan. Mungkin ada yang seperti Mas Watching gitu kan. Ini nggak adil banget gitu. Mungkin ada supporternya Billy yang menantikan sisi lainnya gitu kan. Mas Billy juga bilang harus ada 2 sisi. Kita merealitikan atau melihat dari poster yang Mbak Josephine pakai aja tuh solar tuh udah terlalu itu ya. Jauh banget. Emang ini tujuannya kali ini memang untuk mendiskreditkan Billy. Memang di satu sisi emang kita sebagai penonton anggap dia salah sih Mas. Dengan segala nyerang semualah. Ibaratnya kalau kita sebagai orang tua Billy atau adik kakaknya yang mendukung Billy, mungkin kita lihat ada sudut pandang mereka sih Mas sebenarnya. Atau sudut pandang sih itu Mas. Si manajer itu dipercaya, dia nggak ngomong loh Mas. Manajer yang percaya sama Billy itu nggak ngomong di film itu loh. Cuma footage videonya aja loh. Ya. Iya nggak? Yang manajer yang selalu belain Billy itu tuh, yang manajer produksinya atau apa tuh kan. Iya kan? Dia nggak ada bicara di situ loh. Benar, siapa tahu dalam arti yang tadi gue bilang itu, siapa tahu itu kan ya, apakah ada orang yang di atasnya si Billy istilahnya yang partner, benar-benar partner ini yang sekarang tutup mulut nih, orang di balik layar yang menguasai Billy, sehingga sebenarnya itu si Billy itu bukan orang yang mengambil keputusan paling atas nih.
Nah itu mungkin itu nanti akan berbeda ceritanya. Tapi kalau misalkan ternyata Tapi tadi yang kita lihat dari footage karakter kontur mukanya si Billy Mas ya. Maksudnya itu anatomi wajahnya Mas ya. Kita mau nggak mau kita akuin memang dia tuh seorang yang sebenarnya tuh kalau kita bisa ngelihat ya dia seperti nggak ada tampang jahat sih Mas. Innocent kali ya, lebih tepat. Iya. Innocent banget. Kan kadang kalau kita tokoh antagonis ya Mas, itu kan ada sisi jahatnya kan tanpa kita sadari kan Mas. Kalau kita nonton film, tokoh antagonis itu dibuat atau dia berperan tuh dengan karakter, ada suatu desain wajah tuh yang terlihat ada sisi jahatnya Mas. Kalau Billy McFarlane itu kalau kita lihatnya dari aslinya dia, dari kita lihat nonton film tersebut, sebenarnya dia punya kontur wajah tuh orang baik Mas sebenarnya Mas. Orang yang kan kadang kita bisa ngebaca. Orang yang tertipu dengan muka orang yang penipu itu adalah orang yang bodoh. Orang tertipu dengan orang yang innocent itu yang banyak. Dalam arti kenapa? Dalam arti kenapa investasi bodong itu bisa berhasil? Karena orang yang menjalankannya itu tampangnya itu benar-benar sangat bisa dipercaya. Baik itu innocent lah segala macam. Kalau kita udah lihat tampangnya aja udah kayak gitu, ngapain gue investasi? Itu sih kalau menurut gue sih itu. Kalau penyangkalan gue sih justru berhati-hatilah dengan orang yang tampangnya innocent, itu yang paling bahaya. Ini kadang kalau dari pengalaman hidup kita ya, kadang dari pengalaman hidup kita atau kita dalam sisi kehidupan atau kita dalam interaksi ke orang-orang tuh kadang kita kan punya sense apa namanya tuh kayak sense of kita kayak feeling. Iya, ibaratnya kalau bahasa Indonesia mungkin feeling kita terhadap orang ini kan gitu loh, ketahuan loh. Atau bukan feeling deh, atau dibalik sejahat-jahatnya orang, kita balik ke sejahatnya orang tuh pasti ada terlihat Mas. Nggak ada suatu hal yang nggak bisa ditutupin ya. Maksudnya ada suatu sisi apapun itu pasti ada yang nggak bisa ditutupin gitu ya. Pernah di backstab nggak Mas? Apa? Pernah di backstabbing nggak dengan orang yang percaya? Enggak pernah. Oke. Kalau Mbak Jose? Belum pernah juga sih. Belum pernah. Oke. Kalau gitu mungkin Mas Bebe mungkin ada pengalaman. Gimana Mas? Nah, itu yang paling bahaya. Justru dalam arti itu yang paling bahaya sih dalam arti. Orang yang dari awal meyakinkan gitu ya, dari gestur semuanya. Gestur dalam arti ya yang kan sampai dibilang kan ini padahal udah jadi seperti keluarga sendiri nih, saya ajak dia makan segala macam, makan malam dengan keluarga saya, kan ada kan dibilang gitu kan si Billy kan. Ya maksudnya seperti itu. Jadi dalam arti ya kalau menurut gue sih seperti itu sih. Kalau sense tapi Billy ada pepatah bilang ketika kita benar-benar mengetahui seseorang itu jahat, ketika kita akhirnya tuh bisa membuka topengnya sampai akhirnya terbuka topengnya. Nah itulah yang kita bilang apa ya namanya ya? Apa mas namanya? Apa? Jadi itu ada peringatan tuh kita benar-benar bisa mengetahui seseorang itu jahatnya, sesungguhnya orang itu tidak baik ketika dia bisa membuka topengnya. Selama dia nggak membuka topengnya itu kan kita nggak tahu mas. Nah itu kenyataan yang sebenarnya tuh yang terjadi di antara orang yang pernah mengalami kayak contohnya kayak tadi mas bilangnya backstabber ya gitu ya, atau kita sudah percaya sama orang, tahu-tahu orang tersebut menipu kita atau nusuk kita di belakang. Itu kan dari sisi sifat mas, itu dari sisi karakter ya mas. Tapi maksud aku yang tadi aku bilang dari sisi fisik mas, dari sisi fisik yang terkadang kita sebagai manusia tuh bisa melihat secara terkecoh, alam apa ya, dengan apa yang pengalaman kita hidup atau apa gitu kadang tetap. Nah maksud gue tuh kalau kita dalam kasus si Billy tuh terlihat seseorang tuh yang ibaratnya kalau di film-film mas ya, kalau kita jadi sutradara mas ya, itu sebagai tokoh antagonis sebenarnya dia kurang pas ibaratnya mas, kalau pemilihan dari feel sutradara ibaratnya mas. Kayak gitu, profesional banget gak sih? Kayak profesional pekerja gitu. Project. Iya, karakternya yang nggak terlihat jahat gitu loh mas.
dengan apa yang Kalau gue lihat dari fotonya sih dia sih Oh, lebih kelihatan untuk ambisius sih, soalnya dari alisnya dia turun segala macam itu lebih, oh, dan rahangnya agak keras itu, menurut gue sih dia kelihatan ambisiusnya itu udah benar-benar kelihatan sih. Dia bukan orang yang tipe orang yang strong. ya dia bukan bukan orang yang ya biasa-biasa aja ya orangnya. biasa-biasa, tapi dia orang yang ambisius seperti itu. Sedangkan kalau untuk Iya, bilang apakah dia orang penipu apa enggak, nah dalam arti ya kalau dilihat dari fotonya sih ya kita mungkin bilang dia orang biasa, kecuali ada contoh atau istilahnya kan ada beberapa orang kan yang punya mukanya ini mukanya ini muka duit banget sih istilahnya kan kayak gitu kan, atau ini mukanya muka penipu banget nih, itu emang ada, tapi ternyata itu orang baik juga, bingung juga sih kita. Nah, seperti itu sih Mas. Makanya kita ada yang bilang kan Tom Cruise itu hampir nggak pernah tuh menjadi tokoh antagonis. Nah, itu pasti saudara tuh melihatnya tuh dari sisi-sisi kayak gitu, Mas. Hmm. Tom Cruise. Ibaratnya, Dari Mas. dia punya postur muka mendukung gitu ya untuk protagonis. Terus jadi orang jahat gitu loh maksudnya loh. Ibaratnya seperti itu kan. Iya. Ngerti. Kayak misalkan apa siapa si Chong Li itu cocok jadi orang jahat ya. Atau siapa tuh Danny Trejo itu kan mukanya kan muka tanda kutip muka. Nah, Nah, kayak tapi gitu ibaratnya Mas. Danny Trejo itu tahu. Danny Trejo terus siapa ya? Siapa Mas? Leonardo DiCaprio kali ya, nggak pernah jahat juga ya? justru tadi itu yang dibilang itu justru orang-orang menurut gue sih muka-muka misalnya justru harusnya itu villain itu cari yang muka-muka yang jangan yang jahat sih, itu sih. Harusnya ya. Pas waktu si Elijah Wood tuh yang tampang imut tiba-tiba jadi penjahat kan tuh di film apa Maniac sama di film Sin City itu kan kita kaget, wah ternyata dia jahat ya. Atau Macaulay Culkin pas dia jadi apa Good boy. Good Son. Iya, Good Son. Nah itu kan dia kan jadi kaget, kita masih polos gitu jadi jahat. Nah maksudnya kayak gitu-gitu justru itu yang hal-hal seperti itu yang dalam dunia nyata itu ada. Itu. Tapi si Billy-nya ada sisi jahatnya nggak sih? Ada yang scan yang dia merenung di kolam renang. Kan di pulau itu ada satu rumah yang untuk seluruh krunya dia kan, rumah yang biru itu. Nah, terus kata timnya masih ngelihat Billy di kolam renang. Habis itu dia nggak tahu kemana. Habis itu dia ngilang sampai timnya nyariin dia udah nggak ada di pulau. Itu juga termasuk nggak baik. Nah itu dia dalam arti kan menyelamatkan diri sendiri. Iya. Sampai akhirnya yang lain bingung. Sampai orang lokalnya bilang, ini nih saking desperate ini apa kita sandera aja nih orang nih istilahnya pegawai sini istilahnya buat dapat. Iya, rumahnya mau di. Tapi itu satu pelajaran. Tapi dia apa? 2 bulan sebelum kejadian itu kan dia bilang, ayo dong tambah pekerjaan. Jadi kesana dia niat benar-benar tuh mau nyelesain itu materi dia Mas sebenarnya Mas. Ayo tambah orang lagi. Nah itu gue nggak nyalain dia, benar-benar nggak nyalain. Tapi kalau dikala udah H-1 itu apa bangga berupa kemah dan dia nggak mau jujur, terus habis itu private jetnya itu udah jadi kelas 3, dia nggak mau jujur. Nah itu menurut gue sih udah pasti salah. Berarti kalau dia pemimpin atas lo ya, gue bilang ya. Kalau dia memang seperti dikatakan itu pemimpin atas, kecuali ada aktor di baliknya itu. Seperti itu sih. Dia punya keputusan langsung ya, punya action langsung, ya itu mungkin dia bisa langsung dia bisa terbang ke sini, terbang ke situ, nyari duit segala macam. Kecuali kalau dia ternyata itu ya ada atasannya lagi, mungkin apa sih ya mungkin yang satu lagi itu. Itu dia aku sampai mikir tuh apa dia mencari motivasi itu pas akhir-akhir dia datang ke pekerjaannya pas 2 minggu, waktu sisa 2 minggu. Dia datang ke pekerjaannya lagi angkat-angkat kayu, fondasi. Apakah kalian yakin untuk menyelesaikan ini? Terus pekerjanya bilang, no, you are crazy gitu kan. Nah, saya kira si pekerjanya itu bakal bilang, kita pasti bisa gitu kan. Tapi ini si Billy itu dengan para pekerja lepas di lapangannya aja bilang ini nggak mungkin, kita tetap bisa
lakukan buat ini jadi. Itu Jadi saya lebih- kira dia lagi cari pembenaran. Ini kayaknya nggak mungkin gitu kan. Nggak taunya dia tetap nggak dibilang nggak mungkin, tapi tetap ya ini tetap maunya jadi gitu kan. Sampai pas hari H udah disetel lagu kan, sampai si staffnya bilang timnya, ini Billy kemana ya? Ini kita udah putar lagu gitu kan. Ini kita harus apa? Terus Billy jawab, putar lagu lagi, naikkan volumenya. Oke. Gedein jadi Iya, Mas. Iya, iya. Sampai gitu loh, Mas. tetap menurut gue salah. Gue nggak ngomongin soal penipuan, tapi tetap salah. Karena H-1 dia udah tahu apa yang dia janjikan itu tidak ada. Itu aja. Terkadang Gua kok kita ngomong soal uang ya. Berarti gue nggak ngomong soal penggelapan uang, segala penipuan gue nggak ngomong. Tapi penipuan iya, dia menipu para orang yang datang itu. Ya tadi itu lu bayangin aja, private jet jadi kelas 3 masih oke. Terus habis itu ternyata itu datang-datang kesan kalkulasi, bisa nggak Mas kalkulasi, salah kalkulasi keuangan. Nah, sekarang ini gue tanya ke lu nih Mas Watching ya. Lu punya bisnis. Oke. Habis itu lu menawarkan gue itu sebuah hotel. Misalnya hotel bintang 5. Misalnya atau dari foto-fotonya bagus segala macam. Ternyata lu ngasih gue kemah kayak gitu. Lu tahu bahwa kalau gue datang, gue pasti dapatnya kemah itu. Lu nggak bisa ada uang lagi untuk merealisasikan gue nginep di hotel tuh, karena udah hari H nih. Apakah lu nunggu gue datang untuk melihat gue dapat kemah atau gimana? Kan kalau kita balik lagi ke yang aku bilang tadi, Mas ya, Billy ini adalah seorang yang berpikir cepat, Mas. Orang yang berpikir cepat pada saat itu, dia mungkin tipe orang yang ibaratnya hari ini adalah hari ini, Mas. Tipe Hari orang ini. yang ya, tipe Hari ini orang adalah yang hari ini. Hari H-nya itu hotelnya itu belum ada bangalonya. Itu kemah. Masa sih lu masih mau betul-betul jadi Roro Jonggrang jadi hotel? itu di satu sisi kalau kita menipu, memang niat menipu, mungkin itu benar yang Mas Bebe bilang. Tapi kalau dia ternyata adalah orang yang berpikir cepat, yang dia merasa dia adalah seorang yang serba bisa merealisasikan segala sesuatu itu, selama ini dia bisa aja jalan gitu. Ada orang yang tipe-tipe orang seperti itu, kan ternyata pada kenyataannya memang nggak sesuai dengan ekspektasi yang dia harapkan. Nah itu gue lebih melihat Billy mungkin dari perjuangan dia bilang pulaunya itu Pablo Escobar, terus tiba-tiba emang benar Pablo Escobar punya kan, tiba-tiba keluarga, tapi keluarga dari Pablo Escobar kecewa karena dia udah berjanji nggak pakai embel-embel di promosinya demikian. Jadi sebenarnya kalau gue lihat Billy sebenarnya sih orang yang quick thinker aja, orang yang sebenarnya tuh punya masa lalu yang nggak bagus mungkin ya. Terus dia berusaha untuk mau cara uang instan, memang sih mau instan, mau sukses, mau cepat, mau menggebrak, mau membuat sebuah hal yang nggak biasa-biasa aja. Tapi pada kenyataannya kalkulasi kayak keuangannya, kalkulasi bisnisnya, kalkulasi investor-investornya atau apapun itu tidak sesuai dengan apa yang dipikirkannya di awal gitu. Jadi ya terjadilah hal-hal yang menakutkan diri dia. Semua itu hal itu gue yakin dia udah siap terima konsekuensi itu karena dia tahu kalau dia gagal itulah yang didapat, Mas. Oke. Jadi masih tetap bersikeras pada pendapat masing-masing, nggak apa-apa. Oke. Seru ya. Udah hampir 2 pendapat. jam nih. Oke, kali ini nih podcast yang terpanjang nih kayaknya Mas Watching ya. Hah? Podcast terpanjang udah hampir 2 jam. Hampir 100 menit. Harusnya iya sih itu banyak sudut pandang sih yang melihat film ini sebenarnya, Mas. Jadi pendapat Mas Bebe itu aku harganya juga oke. Pendapat Mbak Epit juga masing-masing memang punya Sudut pandang. punya masing-masing kali ya tentang sosok Billy McFarland nih, Mas, terutama Mas. Kayak gitu. Oke, nanti kita tunggu aja berita selanjutnya ini dari si Kang Billy. Misalnya apakah ada kejutan-kejutan lainnya yang akan dia bongkar atau nggak ada sama sekali. Oke, sekali lagi nih untuk Mbak Josephine, untuk Mas Watching Movie Channel nih, terima kasih untuk menjadi teman kongko nih, untuk teman bicara nih sampai cukup panjang nih ya, sampai berdebatnya tanda kutip. Ini terima kasih sekali lagi Mas ya, Mbak ya.
Iya Mas, Sip. sama-sama Mas. Sukses Sama-sama. selalu dan tetap aktif ya Mas ya. Iya, iya, oke. Sip. Sama-sama Mas, seru malam ini, seru pembahasannya. Nanti Tetap kita semangat follow up. mereview Ini film. kayaknya rekor nih Mas. Ini kayaknya jam malam termalam nih Mas yang Mas kena podcast kayak gini. Iya, Iya kayaknya ya. iya, betul. Dan termalam dan terlama nih. Tapi seru sih, ada 2 pendapat yang berbeda gitu kan. Dari tadi kita ada 3 pendapat yang berbeda dari setiap aspek. Jadi nanti penontonnya juga akan rasakan seru juga. Dari tadi kita ngalir dan juga pembahasannya yang fresh lah. Selalu ada topik lain ya. Thank you banget nih Mas Bebe sama Mas Watching. Seru banget pembahasannya malam ini. Ya sama-sama. Terima kasih, Mas. Sekali lagi terima kasih dan see you. See See you. you. Thank you Mas Bebe. Selamat malam. Selamat malam.